Pernahkah kalian ngobrol sama orang tersayang, mungkin ibu, bapak, atau sahabat lama, dan tiba-tiba ngerasa ada yang beda? Mungkin mereka jalan lebih pelan atau matanya nggak secerah dulu. Kita sering mikir, ini cuman karena usia. Tapi beberapa waktu lalu, tetangga saya, Pak Budi, pergi dengan tenang di usia 78 tahun. Keluarganya kaget, katanya kemarin dia masih ketawa sama cucu, kok tiba-tiba nggak ada. Tapi kalau dipikir lagi, ada tanda-tanda kecil berbulan-bulan sebelumnya. Dia sering melamun, badannya kurus banget, napasnya pendek. Kami pikir itu biasa aja, ternyata tubuhnya sedang bilang sesuatu. Bicara tentang akhir perjalanan hidup itu nggak gampang, saya tahu. Hati kita pasti bergetar, apalagi kalau itu orang yang kita sayang. Tapi justru karena itu, saya mau kita ngobrol santai, kayak duduk bareng di teras sambil minum teh, tentang 6 tanda halus yang bisa muncul setahun sebelum seseorang pergi. Ini tanda-tanda yang sering kita lelet nangkap karena kelihatan sepele, padahal penting banget. Dengan tahu ini, kita bisa lebih siap, lebih sayang, dan punya waktu buat bilang aku sayang kamu, atau duduk bareng dengerin lagu favorit mereka. Itu kan berarti banget. Kita mulai dari tanda pertama, berat badan turun tanpa sengaja. Kalian pernah lihat orang di rumah tiba-tiba kurus, baju yang dulu pas sekarang longgar, atau mereka bilang, aku nggak lapar lagi kayak dulu. Kita mungkin bilang, mungkin cuman usia, tapi ini bisa jadi tanda besar. Tubuh mereka nggak nyerap makanan sebaik dulu, otot mengecil, tenaga buat jalan atau angkat barang berkurang. Saya inget tante saya, dulu dia suka masak, tapi akhirnya cuma makan sedikit nasi sama lauk, bajunya kebesaran. Kami pikir dia nggak selera, padahal tubuhnya lagi bilang sesuatu. Kalau ini terus, mereka gampang capek, susah jalan, bahkan bisa jatuh. Yang sedih, mereka jadi gampang sakit, flu biasa aja lama sembuhnya. Tapi tenang, kalau kalian lihat ini, coba kasih makanan lembut kayak sup hangat atau pisang matang. Nggak usah maksa makan banyak, pastikan mereka minum cukup air dan nyaman. Kadang, perhatian kecil gitu udah bikin mereka senyum lagi. Jadi, kalau orang tersayang mulai kurus tanpa sebab, jangan anggap enteng. Itu pesan dari tubuh bahwa waktunya mungkin udah mulai terhitung. Dengan tahu ini, kita bisa lebih sabar dan bikin momen yang berarti. Lanjut ke tanda kedua, lelah yang nggak biasa. Dulu mereka bisa jalan ke pasar atau main sama cucu seharian. Tapi sekarang bangun dari kasur aja udah capek. Saya inget Pak De saya. Dia suka nyanyi sambil nyapu, tapi akhir-akhir ini cuma duduk diam bilang, aku capek banget. Kami pikir dia cuma kurang tidur, tapi ini tanda tubuhnya simpan tenaga. Jantung nggak pompa darah sekuat dulu, otot kekurangan oksigen. Mereka mungkin nggak bisa ikut acara keluarga, duduk diam pas kita ramai, dan kadang sedih karena nggak kuat lagi. Coba siapin tempat duduk nyaman, ngobrol pelan, atau putar musik yang mereka suka. Jangan maksa mereka semangat, yang penting mereka tahu kita ada. Kalau lelah ini nggak hilang, itu tubuh bilang, aku butuh lebih banyak cinta sekarang. Tulis nomor 2 di kolom komentar kalau kalian pernah lihat ini ya. Sekarang tanda ketiga, bingung atau lupa-lupa lebih sering. Mereka yang dulu cerah ingatannya, sekarang lupa nama orang atau tanya hal yang sama berulang-ulang. Bu Sari, tetangga saya, suka cerita masa muda sambil ketawa. Tapi setahun terakhir dia sering bengong, lupa taruh kacamata, bingung hari apa. Otak butuh darah dan oksigen, tapi kalau tubuh melambat, otak ikut pelan. Mereka jadi susah ikut obrolan, menarik diri, kadang takut karena nggak ngerti apa yang terjadi. Sabar aja, ngobrol pelan, ulang cerita dengan senyum, pegang tangan mereka. Ini nggak cuman lupa, tapi tanda waktunya mungkin nggak banyak lagi. Sampai sini kita udah ngobrol tentang 3 tanda berat badan turun, lelah, sama bingung. Mungkin kalian mulai inget momen sama orang tersayang. Kita lagi belajar bareng supaya bisa lebih sayang sama mereka. Pernahkah kalian lihat orang tersayang yang dulu jarang ke dokter, sekarang kok gampang banget kena flu? Beberapa waktu lalu, bapak tetangga sebelah
yang biasanya cuma batuk ringan dan besoknya sembuh. Tiba-tiba batuknya lama banget sampai sesak napas. Kami pikir cuma pilek biasa, tapi ternyata ada lebih dari itu. Dari situ, aku mulai sadar bahwa tanda-tanda kecil yang kita lelet nangkap ini bisa jadi pesan besar dari tubuh mereka. Kita udah ngobrol tentang berat badan yang turun, lelah yang nggak biasa, sama bingung atau lupa-lupa lebih sering. Sekarang, mari kita jalan bareng lagi, duduk santai kayak di teras sambil angin sore bertiup, dan lihat tanda-tanda berikutnya yang sama pentingnya. Kita nggak buru-buru, tapi kita perhatikan baik-baik ya. Karena setiap cerita ini bisa bikin kita lebih dekat sama orang yang kita sayang. Kita mulai dari tanda keempat, sering sakit dan lama sembuh. Mungkin luka kecil di tangan, cuma goresan pisau waktu motong bawang. Kok lama banget keringnya? Dulu 2 hari sembuh, sekarang berminggu-minggu. Bahkan tambah parah kalau nggak dirawat. Tubuh mereka kayak benteng tua, prajurit yang jaga pintu dari penyakit udah nggak sebanyak dulu. Darah nggak ngalir cepet, tenaga buat lawan kuman lelet. Bapak tetangga tadi, batuknya nggak cuma pilek, dia susah sembuh karena tubuhnya nggak kuat lagi bertahan. Kalau ini terus, mereka gampang kena flu, infeksi kulit, atau bahkan paru-paru basah. Luka kecil yang nggak sembuh bisa jadi masalah besar, apalagi kalau mereka jarang gerak. Yang bikin kita sedih, mereka sering diam aja, nggak bilang sakit, cuman jalannya makin pelan. Coba perhatikan kebersihan mereka, tangan bersih, kulit nggak kering, luka cepet diobati. Kalau batuk atau demam lama, ajak ke dokter dengan lembut, supaya mereka nggak takut. Jangan anggap enteng kalau mereka sering sakit, itu tubuh bilang, aku capek, tolong bantu aku lebih banyak. Tulis nomor 4 di kolom komentar. Kalau kalian pernah ngalamin ini, ya biar kita saling kasih semangat. Lanjut ke tanda kelima, napas yang berubah atau tangan kaki dingin. Bayangkan kalian pegang tangan mereka, tapi kok dingin banget padahal cuaca nggak sejuk. Atau napasnya pelan, kadang berhenti sebentar, kayak kehabisan tenaga. Nenek saya dulu suka duduk di kursi goyang sambil cerita, tapi akhir-akhir ini napasnya tersengal, tangannya dingin kayak es. Kami kasih selimut, pikir cuman kedinginan, tapi ternyata lebih dari itu. Jantung mereka kayak pompa air tua, nggak kuat lagi ngirim darah ke tangan atau kaki, makanya dingin. Paru-paru dan jantung juga nggak sekuat dulu, jadi napasnya berubah. Mereka mungkin susah napas kalau jalan sedikit, duduk sambil megap-megap, atau takut karena nggak ngerti kenapa begitu. Itu bikin kita khawatir, tapi kita bisa bantu. Kasih bantal tambahan biar duduknya nyaman, buka jendela buat udara segar, atau pegang tangan mereka pelan-pelan biar hangat. Mereka nggak sendirian kalau kita ada di samping. Jangan cuek kalau napas mereka berubah atau tangan dingin. Itu tubuh bilang, aku cuma punya sedikit tenaga, tolong buat aku nyaman. Sekarang kita ke tanda keenam, kurang minat sama dunia sekitar. Mereka yang dulu suka nonton TV, main sama cucu, atau nyanyi kecil, tiba-tiba duduk bengong. Kayak nggak peduli lagi sama apa yang ada di sekitar. Om saya suka cerita lawak, bikin kami ketawa ngakak, tapi setahun terakhir dia cuma duduk di kursi. Lihat keluar jendela, jawab, ya gitu, kalau ditanya apa kabar. Kami pikir dia cuma capek, tapi ini tanda hati dan pikiran mereka pelan-pelan pulang. Tubuh lelet, pikiran ikut pelan. Mereka nggak punya tenaga buat mikir banyak atau ikut ramai. Mereka mungkin nggak mau ikut acara keluarga, nggak peduli sama makanan favorit. Rasanya mereka jauh, meskipun duduk di depan kita. Dan itu bikin hati perih. Tapi mereka nggak sengaja gitu. Duduk bareng, pegang tangan mereka, ceritain hal kecil yang dulu bikin mereka senyum. Nggak perlu jawaban panjang, cukup mereka tahu kita sayang. Diam bareng sambil dengar burung berkicau kadang udah cukup buat bikin hati mereka hangat. Jangan anggap mereka berubah kalau kurang minat, itu tanda tubuh dan hati bersiap istirahat panjang. Tulis nomor 6 di kolom komentar kalau kalian pernah lihat ini ya. Sampai sini kita udah ngobrol tentang 5 tanda, berat badan turun, lelah, bingung, sering sakit, napas berubah, sama kurang minat.
Mungkin kalian mulai inget momen yang dulu kita lelet nangkap. Kita belajar bareng supaya bisa lebih peka, lebih sayang sama mereka. Cerita ini nggak ringan, tapi dengan ngobrol gini, kita bisa bikin hari-hari mereka penuh cinta. Tetap ikut saya ya, karena kita akan tarik semua jadi satu, dan saya punya pesan spesial buat kalian. Pernahkah kalian duduk bareng orang tersayang, pegang tangan mereka, dan tiba-tiba ngerasa waktu kok cepet banget berlalu? Beberapa tahun lalu, aku ngalamin itu sama nenekku. Di hari-hari terakhir, dia nggak banyak bicara, tapi matanya berbinar tiap aku duduk deket dia. Waktu itu aku nggak ngerti, tapi sekarang aku sadar. Ada tanda-tanda kecil yang tubuhnya kasih, cuma aku lelet nangkap. Dari situ, aku belajar bahwa ngobrol tentang tanda-tanda ini bukan buat takut, tapi buat kita bisa lebih sayang sama mereka selagi ada waktu. Kita udah jalan bareng jauh, dari berat badan yang turun, lelah yang nggak biasa, bingung atau lupa-lupa, sering sakit, napas yang berubah, sampai kurang minat sama dunia sekitar. Kayak duduk di teras sambil ngopi, kita ngobrol santai tapi penuh hati tentang 6 tanda halus yang bisa muncul setahun sebelum seseorang pergi. Mungkin kalian sekarang ingat momen-momen sama orang tersayang, momen yang dulu kita pikir biasa, tapi sekarang jadi lebih jelas maknanya. Bicara tentang akhir perjalanan hidup itu berat, aku tahu. Hati kita campur aduk, ada sedih, ada takut, tapi juga ada harapan. Tapi coba kita tarik napas dalam-dalam bareng. Cerita ini bukan buat bikin kita cemas, melainkan kayak lampu kecil di ujung jalan. Bantu kita lihat apa yang ada di depan supaya kita nggak kaget. Bayangkan, kalau kita nggak tahu tanda-tanda ini, mungkin kita nyesel karena nggak sempet bilang apa yang ada di hati. Tapi karena kita udah ngobrol bareng, kita punya kesempatan buat bikin hari-hari mereka lebih hangat, lebih penuh cinta. Coba kita tarik benang merah dari apa yang udah kita bahas. Ya, pertama, berat badan turun tanpa sengaja. Itu saat tubuh bilang, aku nggak butuh banyak makanan lagi. Bantu aku dengan yang ringan aja. Lalu, lelah yang nggak biasa. Itu tanda tubuh minta istirahat lebih banyak. Nggak kuat lagi kayak dulu. Terus, bingung atau lupa-lupa, itu otak bilang, aku pelan sekarang, sabar ya sama aku. Sering sakit dan lama sembuh, itu benteng tubuh yang prajuritnya udah berkurang, minta kita jaga lebih teliti. Napas berubah atau tangan kaki dingin, itu jantung dan paru-paru bilang, tenagaku tinggal sedikit, bikin aku nyaman. Terakhir, kurang minat sama dunia sekitar, itu hati mereka bilang, aku cuman butuh kalian sekarang. Tanda-tanda ini nggak selalu datang bareng, kadang cuman satu dua yang kelihatan, kadang muncul pelan-pelan. Tapi mereka semua pesan dari tubuh, ngasih tahu kita supaya siap. Siap di sini nggak cuma soal obat atau dokter, tapi soal hati. Duduk bareng mereka, dengerin cerita meskipun cuma sedikit, atau pegang tangan mereka sambil bilang, aku di sini. Aku inget nenekku, matanya berbinar waktu aku duduk deket dia. Meskipun dia cuma diam, itu momen kecil yang sekarang aku simpen baik-baik di hati karena aku tahu dia ngerasa aku ada buat dia. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kalau kalian lihat tanda-tanda ini di orang tersayang, mungkin bapak, ibu, atau tetangga yang udah kayak keluarga, deketin mereka pelan-pelan. Nggak usah tanya macem-macem atau maksa mereka cerita. Duduk bareng, bawain teh hangat atau puterin lagu yang dulu mereka suka. Kalau mereka capek, kasih bantal biar nyaman. Kalau lupa, ketawa aja bareng. Bilang, nggak apa-apa, aku inget kok. Yang penting, mereka tahu kita sayang mereka apa adanya, nggak sendirian. Aku mau ajak kalian ngelakuin sesuatu bareng. Tulis di kolom komentar apa yang kalian pelajari dari cerita kita. Mungkin satu tanda yang bikin kalian sadar, atau cerita kecil tentang orang tersayang. Aku baca semua, dan itu bikin aku seneng, karena kita kayak keluarga besar yang saling cerita. Kalau kalian suka ngobrol bareng aku, tekan tombol like, itu kayak senyuman buat aku. Kasih tahu aku kalian ikut sampai sini. Belum subscribe? Klik tombol merah itu ya, nyalain loncengnya, biar kita ketemu lagi.
Dukungan kalian bantu aku bikin cerita yang bermanfaat buat kita semua. Satu pesan terakhir dari aku, hidup ini penuh momen kecil yang berharga dan gak ada usia yang bilang selesai. Tanda-tanda ini bukan buat takut, tapi buat kasih kita waktu lebih banyak buat sayang, ketawa bareng, atau bilang terima kasih sama mereka yang bikin hidup kita indah. Aku ucapin terima kasih dari hati buat kalian yang udah ikut aku sampai sini. Jaga diri baik-baik, jaga orang tersayang kalian, dan aku doain kalian hidup penuh senyum di setiap usia. Sampai ketemu lagi. Ya, salam hangat dari aku.